Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati anggota Amirul Hajj bersama kami semuanya ya, Pak Prof Muhajir, Pak Prof Dudu, Sekjen MUI dan Ibu Menteri ya, dan kawan-kawan yang lain sebagian sudah kembali. Perlu saya sampaikan kembali apa yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah pelaksanaan haji kita semuanya rangkaiannya sudah selesai. Tadi semua rombongan petugas sudah tiba dengan baik dan selamat ya. Kami tidak bisa mengingkari bahwa di masa-masa awal ada sedikit kerancuan karena perubahan-perubahan peraturan yang ada di sana dan yang kondisi objektif yang ada di sini. Itu tidak bisa kita hindari, tapi alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman, maka pertengahan sampai bagian terakhir itu berhasil kita atasi semuanya dengan baik. Dan Menteri Haji, Kementerian Haji Saudi Arabia datang mengapresiasi kita di Dakar, memberikan apresiasi, berterima kasih atas kecepatan petugas haji Indonesia mengantisipasi kelemahan awal yang terjadi. Mencapai puncaknya kemarin Pak Kerajaan Saudi Arabia, Pak MBS, bersama Menteri Kerajaan memberikan apresiasi jemaah haji Indonesia tahun ini yang dianggapnya itu sukses ya, dan memberikan banyak hal yang positif kepada negeri kita. Jadi kunjungan Bapak Presiden dianggap sangat berhasil karena memang target-target yang diharapkan dipenuhi semua oleh pihak kerajaan. Itu pertanda baik buat kita, semoga haji akan datang akan lebih baik. Kemudian perlu juga saya sampaikan yang sering ditanyakan wartawan mengenai nasib orang yang hilang. Ya, jadi yang hilang itu ada penyakit demensia itu. Demensia itu namanya saja dia nggak tahu siapa namanya, dia lupa namanya ya. Alamatnya apalagi. Nah ini yang kita cari sekarang, karena dia hilangnya di hotel, entah kemana, anaknya dan istrinya pun juga ditinggalkan. Tapi memang di Indonesia sudah sering seperti itu. Mungkin pada saat dites, diwawancara oleh dokter, dia dalam keadaan sedang baik-baiknya. Tapi begitu ada panas 50 derajat itu membuat itu semakin kambuh kembali penyakitnya, yang 3 orang ini belum ditemukan. Tenaga-tenaga Indonesia masih di Saudi Arabia sekarang tetap mencari, bekerjasama dengan polisi dan pihak-pihak yang terkait di sana. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa semoga bisa ditemukan, apakah dia dalam keadaan masih hidup maupun juga dalam keadaan lain. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Menak. Saya Putra dari Radio Al Sinta, mengenai ada 3 orang yang dinyatakan hilang. Apakah kedepannya ada evaluasi? Apakah akan nantinya ada teknologi canggih seperti GPS detektor untuk mengetahui keberadaan dari jamaah yang hilang ke depannya? Terima kasih. Sebetulnya kita sudah ada ya. Chips itu bisa dilacak sih sebetulnya. Hanya saja gelang-gelangnya itu pun juga dibuka. Ya. Yang ditemukan kemarin yang hilang itu seorang ibu-ibu, sama sekali nggak ada identitasnya. Hanya kebetulan karena mirip Indonesia, maka ditemukan oleh orang. Coba tanya yang pasukan biru itu ya. Nah biru ditemukan ternyata bisa bahasa Indonesia, berarti pasti orang Indonesia ya. Nah kalau yang nggak punya identitas sama sekali, gelang-gelangnya pun juga dibuka, paspornya nggak bawa, bahkan itu kalung-kalungnya pun juga identitasnya itu sudah nggak dibawa, ditaruh di kamarnya tuh, entah kemana. Jadi inilah persoalan.
Kemudian juga saya tambahkan ya bahwa kemungkinan tahun ini adalah tahun terakhir Kementerian Agama selama kurang lebih 75 tahun melaksanakan haji. Dan sekarang ini akan beralih kepada BPH, Badan Penyelenggara Haji, dan kita berdoa sekaligus membantu ya, bukan hanya mendoakan tapi kita bantu bersama bagaimana pelaksanaan haji akan datang itu akan lebih sempurna. Dan saya selaku pribadi maupun sebagai Menteri Agama, selaku Amir Haj juga memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, terutama jamaah haji. Mungkin ada pelayanan kami yang kurang baik, dari lubuk hati kami yang sangat dalam bersama kami mewakili teman-teman petugas, termasuk Amirul Haj, mohon maaf. Dan kami sangat berharap sekaligus bermohon, mari kita merawat agar haji kita menjadi haji mabrur sampai akhir zaman kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, saya Firda dari Kompas.com, masih soal 3 jemaah yang hilang. Itu proses pencariannya ada batas waktunya enggak Pak Menteri? Enggak, kita mencari tidak ada batas waktu ya. Buktinya ada yang tahun lalu jemaah haji tahun 2024 itu masih terbaring di Rumah Sakit Madinah ya. Kita pun juga tetap memberikan perhatian. Jadi selalu ada upaya kita untuk menemukan yang hilang sampai nanti ada batas tertentu kalau misalnya ditemukan sudah wafat ya. Keluarganya akan diminta. Nah, yang terakhir ini karena ada beberapa jenazah di sana, itu nanti kita akan minta DNA keluarganya yang hilang itu supaya nanti kita akan cocokkan. Siapa tahu di antara yang hilang itu ada di antara di sana tuh. Pak Menteri, Iya. Terkait kuota haji untuk tahun depan apakah sudah ada apa belum? Kuota tahun depan itu nanti akan ditentukan pada saatnya, tetapi isyarat-isyarat awal pemerintah Saudi Arabia itu insya Allah tetap akan mempertahankan minimum apa yang ada, tetapi ada usaha Saudi Arabia itu akan menambah kuota malah. Menambah kuota daripada apa yang telah ditetapkan dengan cara membangun fasilitas yang lebih luas. Misalnya di Mina, tempat yang paling sempit itu ya, itu sekarang ini sudah berapa tower di situ. Dan targetnya nanti mungkin beberapa tahun akan datang, itu akan semakin berkurang kemah, tapi bertambah berdiri banyak apartemen di situ. Dan itu lebih murah sebetulnya. Sudah ada kajian bahwa itu lebih efisien efektif. Kemudian juga jalanan itu pun juga kemungkinan akan diperlebar atau mungkin juga bikin flyover yang sering macet. Buktinya juga Haram sekarang ini sudah diperluas ya kan. Madinah pun juga sudah diperluas, di tanah-tanah di sekitar Masjid Madinah itu diratakan untuk dibangun hotel-hotel yang besar, yang bertingkat untuk memungkinkan bertambah kapasitas jamaah haji setiap tahun. Kemudian juga di tempat-tempat khusus seperti tempat tawaf, tempat jamarat, sa'i itu juga ditingkatkan, diperlebar. Jadi dimungkinkan untuk bertambah jamaah haji nanti akan datang. Bandara pun juga akan diperbanyak. Kemudian juga ada bandara lama pun juga katanya akan diaktifkan lagi. Kemudian juga bahkan ada alternatif bandara lain di sekitar Taif. Jadi lebih banyak kemungkinannya untuk bertambah daripada untuk dikurangi. Karena targetnya Saudi Arabia jangan terlalu lama jamaah haji itu menunggu untuk melaksanakan jamaah haji. Faktor lamanya itu karena ya tadi mencegah jangan terlalu padat Mina, jangan terlalu padat Arafah Musdalifah, dan jangan menambah kemacetan. Tapi kalau tempat itu bisa diupayakan sedemikian rupa, maka tidak ada alasan untuk membatasi orang menunaikan jamaah hajinya. Terima kasih.